Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara sekalian, dalam program Renungan Menghitung Hari, Rema. Ini Rema versi YouTube nomor yang ke-9. Seperti biasanya, Rema ini memang bertujuan untuk membuat kita mendengar firman Tuhan setiap saat, supaya kita beroleh hati yang bijaksana, takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama. Kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau menguasai seluruh dunia dan ada di berbagai tempat dan juga di dalam hati kami masing-masing. Dalam rangka membuat hati kami beroleh hati yang bijaksana, kami selalu berusaha untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman yang akan membuat kami tetap berlindung di dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada Rema ini saya akan membacakan dua ayat dari Mazmur 91. Mazmur 91 saya akan membacakan ayat 14 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara-saudara, kalau saudara membeli sesuatu yang karena memang saudara sudah lama merindukannya, entah HP yang bagus, mobil, atau sesuatu apapun yang sudah lama saudara rindukan. Apakah hati saudara melekat pada hal-hal seperti itu? Mungkin pada awalnya ya. Tetapi sesudah itu, kita tidak tahu. Tapi pada dasarnya, kalau hati kita melekat pada sesuatu, biasanya sesuatu itu cukup memengaruhi kehidupan kita. Tapi dalam Rema pada saat ini, saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, hati yang melekat pada Tuhan. Hati yang melekat pada Tuhan. Jadi kalau hati kita bisa melekat pada hal-hal yang kita pandang penting, berharga, mahal, maka kalau hati kita melekat pada Tuhan, jauh lebih. Malah tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk kita. Jadi kalau hati kita melekat pada Tuhan itu sudah bagus. Malah itu yang paling tepat. Dan di sini saudara-saudara, menarik sekali karena ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita hal-hal yang utama dan penting dalam kehidupan manusia. Selain hati melekat pada Tuhan, juga di sini dikatakan ia mengenal namaku. Dan kedua hal ini, hati melekat pada Tuhan dan mengenal Tuhan. Kedua hal ini, hal-hal yang begitu mendasar kita miliki, sehingga hari demi hari kita mengalami bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Mengenal Tuhan adalah hal yang fundamental dalam kehidupan orang percaya. Di agama-agama lain, manusia berusaha mencari Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan itu akan gagal. Tetapi di dalam
agama Kristen, di dalam Alkitab, yang pertama mengenal kita adalah Tuhan itu sendiri. Itu berarti Tuhan sudah mengenal kita. Kita yang belum cukup mengenalnya. Dan karena itu, kalau Tuhan sudah mengenal kita dan kita sudah mulai langkah menjawab pengenalan Tuhan atas kita, maka dua hal penting. Kita harus mengenal Dia dan hati kita melekat padanya. Kita harus mengenal Dia dan hati kita melekat padanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana untuk mengenal Tuhan dengan baik? Kita tidak bisa mengenal Tuhan melalui hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan adalah penyataan diri Allah, sehingga kalau dikatakan ingin mengenal Tuhan lebih baik, nah itu berarti kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin kita setia membaca firman Tuhan, makin kita mengenal Tuhan. Makin kita membaca firman Tuhan, karakter kita, pribadi kita makin dipengaruhi. Kata-kata kita makin dipengaruhi. Sopan santun kita makin dipengaruhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membentuk kita. Dan semakin kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Nah, apa yang Tuhan buat kalau kita makin mengenal? Dikatakan, aku akan meluputkannya. Aku akan meluputkannya. Juga aku akan membentenginya. Jadi dua perlindungan dari Tuhan dinyatakan. Kita mengenal Tuhan dan hati kita melekat padanya. Karena memang berhubungan erat ini, kita makin mengenal Tuhan, hati kita yang rindu membaca firman Tuhan dan sudah terbentuk oleh firman Tuhan itu semakin melekat pada Tuhan. Dan kita tidak bisa lagi hidup tanpa firman Tuhan. Jadi dua hal, mengenal Tuhan dan hati kita melekat pada Tuhan. Itu akan direspons Tuhan dengan dua hal. Dia akan membentengi kita dan Dia akan meluputkan kita. Luar biasa, saudara-saudara. Mengenal Tuhan dan hati melekat padanya, Tuhan akan membentengi kita dan juga Tuhan akan meluputkan kita. Tapi saudara-saudara, bukan cuma itu janji Tuhan di sini. Kalau kita mengenal Dia dan hati kita melekat padanya. Bukan cuma itu. Dalam ayat yang ke-15 masih ditambahkan lagi. Kalau hati kita mengenal Tuhan dan hati kita melekat padanya, Dia katakan kalau Ia berseru. Itu dikatakan. Kalau Ia berseru, aku akan menjawab Dia. Kalau kita berdoa, Dia akan menjawab kita. Kalau saudara perhatikan postingan saya di Facebook kemarin pagi, oleh karena situasi di sekeliling kita di Indonesia, tapi khususnya kami di Toraja Utara, saya mendengar kabar, saya melihat berita dan melihat berbagai hal. Sepertinya setiap hari beberapa orang dikuburkan, entah karena penyakit lain, tetapi beberapa karena COVID. Saya mulai berdoa, memuliakan Tuhan, dan seperti biasanya saya menyebut satu persatu keluarga, sahabat-sahabat. Saya juga mendoakan anggota-anggota grup yang saya asuh. Tapi selanjutnya bukan lagi kata-kata yang keluar dari mulut saya. Bukan lagi kata-kata yang mengalir dari mulut saya, dari hati saya. Akhirnya saudara, yang melanjutkan kata-kata itu adalah tangisan dan air mata. Saya tidak bisa lagi berkata-kata. Tangisan dan air mata yang menutup doa saya. Tapi sekaligus saudara-saudara, saya sadar benar, sama seperti Mazmur ini, orang yang mengenal Tuhan dan hatinya melekat padanya,
Tuhan akan menjawab jika mereka berseru kepadanya. Itu janji yang pertama. Kalau kita mengenal Tuhan, hati kita melekat padanya, Dia akan menjawab ketika kita berseru kepadanya. Selanjutnya, Dia katakan kalau ada di dalam kesesakan, Aku akan membentenginya. Kalau dia ada dalam kesesakan, Aku akan menyertainya. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan hatinya melekat padanya, selain menjawab doanya, Tuhan juga akan menyertai mereka dalam kesesakan. Dan ini sekaligus janji kepada kita yang hidup di tengah-tengah pergumulan COVID sekarang ini. Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan. Cukup banyak orang sesak secara pernafasan, sesak secara pergumulan, sesak secara ekonomi. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan itu tetap hidup, tetap berkuasa. Tetap kenal Tuhan, melekat hati padanya, maka Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan kita. Dan janji yang ketiga di sini, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu janji yang ketiga. Sekali lagi kata kunci di sini mengenal Tuhan, hati melekat padanya, dan janji yang terakhir di sini dikatakan ialah Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, saudara-saudara, berbagai hal yang kita alami yang mengikat kehidupan kita, Tuhan berjanji akan meluputkan kita dari situ. Nah, kalau kita perhatikan dari atas, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan, dan Tuhan meluputkan kita dari berbagai pergumulan hidup yang menekan. Saudara, akibatnya ialah bahwa Tuhan memuliakan kita. Dia melepaskan kita dan Dia memuliakan kita. Kalau Tuhan memuliakan kita, itu sama sekali bukan berarti sama dengan kalau seseorang memuliakan saya. Sama sekali tidak. Tetapi ini adalah janji yang kuat kepada setiap orang yang mengenal Dia dan yang hatinya melekat pada Tuhan. Tuhan akan membentenginya, Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan menjawab doanya, Tuhan akan menyertainya dalam kesesakan. Dan itu semua akan membuat orang-orang itu dimuliakan. Kalau manusia memuliakan kita, apalah artinya itu? Itu sebentar, dampaknya sebentar saja. Tapi kalau Tuhan memuliakan kita, kita tidak bisa menilai bagaimana Tuhan memuliakan kita. Saudara, teruslah belajar mengenal Tuhan. Teruslah belajar melekatkan hati pada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita, membentengi kita, meluputkan kita dari kesesakan, menjawab doa-doa kita, dan Tuhan memuliakan kita. Amin. Marilah kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Begitu agungnya kasih setiamu ya Tuhan, sehingga Engkau sudah menolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan datang memperkenalkan diri melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kami mengenal Engkau, dan kami berusaha untuk melekat padamu. Tetapi memang ini tidak bisa kami kerjakan dari diri kami sendiri ya Tuhan.
Maka Roh Kuduslah yang akan membuat kami terus mencintai firman-Mu, sehingga kami makin mengenal Engkau, sehingga hati kami juga melekat padamu. Maka Engkau berjanji untuk meluputkan kami, menyertai kami, menjawab doa-doa kami, dan memuliakan kami. Tuhan, Engkaulah Bapa yang setia. Dengarlah doa kami, tolong kami menikmati firman setiap hari. Engkau menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, perjumpaan kita dalam Renungan Menghitung Hari versi YouTube nomor 9, Rema. Kita akan berjumpa lagi dalam program Rema berikutnya. Tuhan menyertai kita. Terima kasih.